Pemilu abal-abal, hasilnya presiden, wakil presiden abal-abal. Prabowo Gibran presiden abal-abal. Jangan dilantik, jangan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan mereaction dan menunjukkan kepada teman-teman semua beberapa video kritikan dari netizen yang tentunya menarik untuk kita simak dan kita tonton bersama teman-teman. Oke, jadi seperti apa kritikan dari netizen kali ini? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. KPU sudah buat keputusan. Keputusan apa? 02 menang. Oh iya. Saatnya hak angket segera dijalankan. Insya Allah itu akan membuat rakyat kian tahu seperti apa kualitas pemilu kita. Terima kasih. Ya, semoga saja bisa bergulir dengan baik. Di Indonesia itu susah cari kerja, saking susahnya presiden aja nyariin anaknya kerjaan. Asik. Saking susahnya cari pekerjaan di Indonesia, presiden turun tangan untuk anaknya sendiri. Ya, asik. Pemilihan umum sudah selesai. Kita telah dipilih oleh rakyat. Hore, selamat ya buat Pak Prabowo yang sudah memenangkan dan terpilih oleh rakyat menjadi presiden di 2024. Terus lanjut. Rakyat yang mana, Pak? KPU, Bawaslu, atau yang memaksakan dan merencanakan kemenangan Bapak? Nah, pasti dijawab sama pendukung dari Pak Prabowo, rakyat Indonesia. Buat Prabowo Subianto dan para pendukungnya, gak usah terlalu sombong dan euforia yang berlebihan. Apa sih yang kalian dapat? Ini sarkas kayaknya ini. Kekuasaan sesaat, kenikmatan duniawi doang. Terus pendukungnya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jadi nggak usah terlalu berlebihan lah kalian. Beda dengan kita, saya nih pendukung Anies Baswedan. Mau Anies Baswedan menang atau kalah, kita pendukung Anies Baswedan sudah dapat kunci surga karena sudah memilih Anies Baswedan. Kita bukan hanya kenikmatan dunia, tapi kenikmatan ini sarkasnya surga. Ini keren. Bukan hanya kunci surga, tapi kita dapat 99 bidadari. Bayangin, tiap hari aku bisa olahraga. Hei, jangankan tiap hari, aku setiap jam pun juga bisa olahraga. Ya kan? Kita aja nggak sombong. Kalian yang cuma duniawi aja sombong. Ya sudah, Pak Prabowo sudah menang. Kita bisa apa? Kita bisa menikmati situasi politik yang ada sekarang ini. Iya toh teman-teman. Buat Pak Prabowo dan Mas Gibran, rakyat Indonesia sudah banyak yang memilih kalian. Ini suara hati unek-unek dari masyarakat. Kalian bisa menang di pemilu tahun 2024. Tapi ingat, jangan lupa janji yang sudah diberikan. Jangan lupa sama janji yang sudah diucapkan. Iya, betul. Yang penting bagi saya adalah bisa memanusiakan manusia. Wih, abangnya keren ini. Bisa memanusiakan manusia, tidak salah memilih pemimpin. Ya, keren. Selamat malam Bang Surya Paloh. Nah, ini buat Surya Paloh nih. Kenapa Abang cepat kali buka puasanya Bang? Padahal waktunya masih ada 15 menit lagi Bang. Oh, masih ada waktu. Iya. Aku pikir Abang Surya Paloh pejuang. Maksudnya apa nih? Pecundang Bang. Pecundang kau Bang. Wih. Kau Surya Paloh pecundang kau. Malu-maluin orang Aceh kamu Surya Paloh. Wih, Surya Paloh dikritik bisa-bisa nih. Kok cepat kali kau buka puasanya? Oh, si bapak ini orang Aceh nih. Padahal lebih enaknya, lebih cantiknya permainan kamu. Seharusnya kamu tunggulah barang 15 menit lagi.
masalah kamu nanti berkoalisi dengan Prabowo itu hak kamu Surya Paloh. Ini kita dengarkan ini teman-teman ya. Komitmen kamu yang pernah kau ucapkan di hadapan masyarakat Aceh, ternyata kamu lain di mulut, lain di hati kamu. Mentang-mentang Nasdem dapat kursi banyak, ya bang? Ya bang, tak masalah bang. Insya Allah, kalau abang ada umur panjang, lanjut bang. 2029 partai abang itu putih di Aceh bang. Nggak ada suara namanya, bang. Wah, ini ultimatum ini. Ingat nih bang kata-kata aku bang. Ultimatum dari masyarakat Aceh ini. Karena Surya Paloh berkhianat kepada Anies Baswedan, ya, belum apa-apa sudah angkat bendera, belum waktunya berbuka puasa sudah berbuka puasa. Itu sikapmu bang kan, malu-maluin orang Aceh bang. Padahal orang Aceh nggak ada seperti kayak gitu bang. Jadi ini memang agak mengejutkan ketika Pak Surya Paloh itu ya bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Padahal kita tahu bahwa proses pemilu ini masih panjang teman-teman, karena dari pihak 01 itu mereka mau mengajukan hak angket ke DPR, tetapi di sisi lain partai pendukung mereka itu Pak Surya Paloh itu bertemu dengan Pak Prabowo yang merupakan lawan politik dari paslon 01 ini. Nah itu yang membuat pendukung dari Anies Baswedan ini ya agak marah, karena memang ya Surya Paloh dianggap berkhianat terhadap Anies Baswedan, padahal yang memajukan Anies Baswedan itu kan si Surya Paloh ini. Pemilu abal-abal, hasilnya presiden, wakil presiden abal-abal. Prabowo Gibran presiden abal-abal. Jangan dilantik, jangan. Terus lantik siapa kek? Nah ini kalau dilihat sama pendukungnya Pak Prabowo ini pasti dirujak habis-habisan ini. Assalamualaikum. Nah ini Pak Rodi ini. Kenapa lagi nek? 02 ibu-ibu bapak-bapak adik-adik emang bener tah Bapak Prabowo udah menang? Bener nek, udah menang. Kenapa emang nek? Kok saya nggak tahu ya, saya nungguin aja di TV. Mungkin nenek tertidur waktu nungguin TV ya kan, jadi nenek mungkin nenek tidak nonton, tapi katanya nenek kemarin nunggunya di TPU bukan di TV. Yang bener yang mana nek, nunggu di TPU atau nungguin TV nek? Nunggu TPU. TPU bukan TPU tahu nek. TPU itu tempat pemakaman umum. Salam logika guys. Kalian tahu nggak kalau pasar mulai beraksi terhadap pengumuman KPU yang memenangkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terjadi aksi jual SBN atau surat berharga negara karena lost trust. Menurut gue sih seharusnya Prabowo mulai mengumumkan bahwa program makan gratis itu hanya bercanda saja. Agak susah. Dia bilang sekedar janji-janji untuk memenangkan kampanye, gitu saja nggak apa-apa kok. Jadi pasar bisa kembali dan percaya terhadap SBN. Kalau nggak begitu, ya rupiah terjun bebas. Kalau kita mengikuti logika berpikir dari si bapak ini bahwa Pak Prabowo harus mengumumkan bahwa makan siang gratis itu hanya sebuah gimmick atau janji-janji politik, menurut saya itu sangat tidak mungkin teman-teman. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo ini berapi-api ketika berkampanye. Beliau mengatakan bahwa makan siang gratis dan susu gratis untuk anak kecil dan juga ibu hamil itu merupakan hal utama atau program unggulan dari paslon nomor urut 2 ini. Percayalah, Prabowo tidak akan melakukan itu. Jadi gini ya, untuk orang yang punya parameter mengukur kontestasi politik pemilu 5 tahun sekali itu hanya sekedar menang atau kalah, itu wajar aja sih kalau Gibran komentarnya kayak gini. Karena parameter dia itu hanya sebatas menang atau kalah, nggak lebih dari itu. Mau itu curang atau mau itu fair play, dia nggak peduli, yang penting menang atau kalah. Dia lupa kenapa ada gugatan menang tanpa Gibran atau bahkan 02 didiskualifikasi pemilu ulang tanpa 02. Penyebabnya kan Gibran sendiri yang buat.
Kenapa sampai ada gugatan? Itu kan karena Gibran sendiri, proses pendaftaran Gibran sebelum jadi cawapres kemarin. Mulai dari maju dari cawapres, lewat putusan MK yang final tapi cacat. Yang ketua MK-nya yang mengetuk putusan itu dicopot dari jabatannya karena melakukan pelanggaran kode etik. Yang kedua, Gibran maju jadi cawapres itu hanya berdasarkan putusan MK yang ketuanya dicopot dari jabatannya, bukan berdasarkan undang-undang yang lahir dari legislatif, badan legislatif alias DPR. Yang ketiga, ketua KPU yang menerima pendaftaran Gibran itu juga disanksi peringatan keras oleh DKPP karena menerima pendaftaran Gibran di saat PKPU masih berisi syarat cawapres itu minimal berumur 40 tahun. Dan juga nggak lupa ketua Bawaslu juga disanksi peringatan keras oleh DKPP gara-gara Gibran juga soal pengumpulan abdesi aparatur desa. Nah, kalau dari sekedar pendaftaran Gibran aja begitu banyak hal cacat, wajar banget kan kalau ada gugatan diskualifikasi 02 atau pemilu ulang dari tanpa 02. Karena mau gimana pun, mau kita tutupin segimanapun, mau kita tutup mata pura-pura buta, pura-pura budek, tidak akan menutupi fakta bahwa lembaga, institusi yang berkecimpung mengatur jalannya pemilu itu semuanya bermasalah. Ya, betul, mulai betul. dari ketua KPU dan ketua Bawaslu yang disanksi peringatan keras, ketua MK yang dicopot karena melanggar kode etik. Itu artinya apa? Itu artinya ada kesalahan kan, ada hal cacat yang memang dilakukan. Jadi wajar banget kan kalau ada gugatan diskualifikasi 02. Jadi kalau sekarang ada gugatan pemilu yang sebenarnya gara-gara Gibran juga, dan sekarang dengan PD-nya Gibran bilang, apakah minta pemilu diulang sampai menang? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ngomong kayak gitu. Karena mungkin Gibran sedang nyindir Prabowo, capresnya sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh Prabowo selama ini adalah mengulang, menang curang. Bener kan? Kayak gitu kan? Ada yang bisa bantah. Betul, masuk akal. Oke teman-teman, jadi itu dia tanggapan dan kritikan dari netizen buat Prabowo terkhususnya dan juga si Gibran ya. Jadi memang yang sebenarnya terjadi saat ini ya bukan kemenangan dari Pak Prabowo dan Gibran yang dipermasalahkan, tetapi proses dari kemenangan itu yang dipermasalahkan. Artinya mulai dari pencalonan Gibran sebagai calon wakil Pak Prabowo itu sudah cacat hukum dan bermasalah. Nah dari situlah titik ya, awalnya benang merahnya situasi sekarang ini terjadi, bahwa masyarakat itu tidak mempermasalahkan menangnya Prabowo Gibran, tetapi proses menangnya mereka itu, proses Gibran itu masuk sebagai calon wakil presiden itu yang dipermasalahkan. Dimana kita tahu bahwa lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu, para ketua atau pejabat-pejabat mereka itu disanksi keras oleh dewan pimpinan tertinggi di lembaga masing-masing. Nah, tetapi kemudian pemilu itu berjalan dan Prabowo Gibran dinyatakan oleh KPU meraih suara tertinggi dari dua pasangan calon lainnya. Dan bisa dipastikan bahwa Prabowo Gibran akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden di bulan Oktober nanti. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.